Ya, langsung kali ini kita akan bahas dampak penggunaan vaksin palsu dengan judul tertipu vaksin palsu, dan sudah hadir bersama kami di studio narasumber Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Bapak Kusmedi Priharto. Ada juga Sekretaris Satgas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia Dr. Hindra Irawan Satari atau Dr. Hingki, serta sudah hadir juga Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI Bapak Tulus Sabari. Selamat datang Bapak-Bapak, terima kasih sudah hadir di Lanstok hari ini. Sebelum kita lanjut, kita akan saksikan dulu paket berita terlebih dahulu. Peredaran vaksin palsu yang terbongkar Juni lalu meresahkan warga. Betapa tidak, orang tua yang memberikan vaksin untuk kekebalan tubuh anaknya khawatir kondisinya justru terbalik. Mereka juga merasa tertipu karena tidak sedikit yang mengeluarkan biaya mahal demi vaksin terbaik untuk anak-anaknya. Keresahan orang tua berubah menjadi kemarahan yang menuntut pihak-pihak terkait bertanggung jawab atas peredaran vaksin palsu. Meski pengelola rumah sakit berjanji memberikan ulang vaksin, orang tua pasien tetap menuntut jaminan kesehatan bagi keluarga mereka. Tak tanggung-tanggung, vaksin diperoleh langsung dari petugas medis yang bertugas di rumah sakit dan menjualnya dengan alasan persediaan vaksin habis. Memang benar sesuai dengan hasil pemeriksaan dari Bareskrim dan pihak Kemenkes bahwa di Rumah Sakit Harapan Bunda pernah ada beredar vaksin yang diduga palsu. Dan itu sedang dalam proses pengusutan oleh Bareskrim. Nah, edaran vaksin palsu diketahui dari hasil pemeriksaan dilakukan oleh oknum Rumah Sakit Harapan Bunda yang tidak diketahui oleh manajemen Rumah Sakit Harapan Bunda dan tidak melalui prosedur resmi pemesanan obat rumah sakit bekerjasama dengan Kemenkes dan juga Bareskrim. Data ini akan nanti kita berikan hasilnya. Sebelumnya, pemerintah merilis daftar rumah sakit, klinik, dan nama praktik bidan yang diindikasikan menggunakan vaksin palsu. Mayoritas berada di wilayah Jakarta dan Bekasi, Jawa Barat. Pengembangan penyidikan bahkan berkembang menjadi indikasi 37 lokasi penyebaran di 9 provinsi. Lantas, apa yang bisa dilakukan untuk meredam keresahan masyarakat? Apakah membutuhkan posko pengaduan dan pemberian ulang vaksin cukup untuk mengurangi kesedihan warga yang sudah tertipu vaksin palsu? Aman semua vaksinnya. Ya, kami akan mulai dialog. Saya ke Pak Tulus terlebih dahulu. Kalau kita lihat dari reaksi warga ini sangat variatif dan ada reaksi warga ataupun masyarakat yang mungkin dikategorikan sebagai reaksi yang cukup anarkis. Wajar atau tidak reaksi masyarakat seperti ini? Ya, kalau reaksinya sebenarnya wajar ya, karena ini kan pelanggaran hak konsumen. Selama ini mereka mempercayakan pelayanan kesehatannya, apalagi di rumah sakit yang ternama, membayar mahal, tapi kemudian diberitakan itu palsu, tentu sangat menyakitkan. Tapi saya kira tidak perlu dengan tindakan-tindakan yang anarkis atau cenderung anarkis. Karena toh sebenarnya sudah ditangani baik oleh polisi ataupun pemerintah, dan saya kira kalaupun misalnya itu palsu kan solusinya bisa divaksinasi ulang atau apa. Yang jelas rumah sakit harus memberikan respon dengan baik. Misalnya permintaan pasien bahwa dia ingin meminta kopi. Sebenarnya kalau kopi medical record atau rekam medis itu memang secara undang-undang tidak boleh. Yang boleh adalah resumenya, intinya dari rekam medis itu. Tapi juga saya kira reaksi masyarakat tidak akan terlalu berlebihan kalau pihak manajemen rumah sakit juga bisa memberikan penjelasan secara baik. Jadi jangan menyulut persoalan yang memang sedang panas gitu loh. Ya, walaupun reaksi terus muncul, walaupun di tengah itu juga pihak rumah sakit ataupun dari pemerintahnya sendiri akan melakukan vaksinasi ulang gitu ya? Ya, dalam arti bahwa ini kan lebih ke persoalan emosi ya. Apalagi kan kita tahu kalau kasusnya Harapan Bunda, ini kan rumah sakit ternama, katakanlah favorit, dan kalau ke situ biaya kesehatannya apa biaya ininya mahal, dan memang harga vaksinasinya kan juga mahal, minimal 350.000 sampai 800 sampai bahkan 1 juta. Tentu asumsinya itu adalah barang yang berkualitas
Sementara kan dari program pemerintah biayanya jauh lebih murah kan, hanya 10.000 atau berapa dok, itu kan kemudian tiba-tiba di bawah $1, tiba-tiba sudah bayar mahal kok kemudian palsu, ini tentu sangat menyakitkan. Pasti. Nah itu saya kira reaksi-reaksi itu saya kira dalam batas menuntut hak konsumen atau hak pasien saya kira wajar, asal jangan ini anarkis saja. Gitu. Pak Kusmedi, saya ingin mendapatkan update terbaru terkait dengan koordinasi dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta sendiri dengan rumah sakit dan juga puskesmas untuk melakukan vaksinasi ulang. Sejauh ini seperti apa update-nya? Jadi sejak awal, kira-kira sekitar 2 minggu yang lalu, begitu ada masalah vaksin palsu, sudah kita instruksikan kepada seluruh puskesmas untuk turun di wilayahnya untuk melihat pengadaan ataupun penyimpanan ataupun kegiatan tentang vaksinasi di seluruh rumah sakit swasta, klinik-klinik swasta, dokter praktek pribadi dan bidan praktek pribadi. Kita temukan 605 titik pada waktu itu, dan kita mencurigai ada 37 titik yang cara pembeliannya itu meragukan. Itu bukan berarti palsu ya, tapi cara pembeliannya meragukan. Jadi kami menyegel untuk tidak boleh dulu menggunakan vaksin-vaksin. 37 titik ini ada di Jabodetabek atau di 9 provinsi? Di wilayah DKI. Oke, ya. Jadi itu bukan palsu, tapi cara pembeliannya buat kita itu belum sesuai, jadi kita jangan dipakai dulu. Ya, mengacu pada hal yang kemudian disampaikan oleh Ibu Nila F. Muluk, terdapat 37 titik di 9 provinsi. Mungkin ini temuan yang lain ya? Ya, lain. Nah, jadi kemudian sesudah diumumkan kemarin, saya sudah sepakat dan saya sudah minta arahan dari Pak Gubernur bahwa semua akibat kepada masyarakat akibat daripada vaksin palsu itu akan dijamin oleh pemerintah daerah melalui Jamkesda. Kemudian diharapkan sekarang sudah ada di seluruh puskesmas di wilayah DKI ada posko Satgas vaksin. Nah, untuk masyarakat yang meragukan vaksinasinya, silahkan melapor ke situ saja. Nggak usah ke rumah sakit yang tadinya mengimunisasi dia. Jadi harapan kami yang di Harapan Bunda tidak usah ribut di situ. Laporkan saja pada wilayah terdekat. Ya, Pak Kusmedi, bentuk jaminannya seperti apa, Pak? Apakah bisa mendapatkan vaksin secara gratis atau jaminan seluruh korban yang pernah terpapar vaksin palsu bisa mendapatkan vaksin akan ulang dijamin melalui BPJS dengan program PBI APBD. Seperti itu. Ya, baik, artinya tidak ada dana lagi yang kemudian harus dikeluarkan oleh masyarakat atau seperti apa? Tidak ada. Jadwalnya mulai kapan, Pak Kusmedi? Jadi hari Senin kita mulai dengan yang di Ciracas. Kita akan telusuri dulu, kemudian kita akan diskusi dengan profesi dokter spesialis anak, karena kewenangan untuk menentukan itu divaksin lagi atau tidak, itu tidak pada kami, tapi kami hanyalah sebagai pelaksana. Artinya tanggung jawab ini diambil alih oleh pemerintah lewat puskesmas, biar puskesmas nanti yang menyelusuri. Jadi cukup pasien mendaftar pada puskesmas, melaporkan di mana dia diimunisasi, nanti petugas puskesmas yang mencari datanya, mendiskusikan dengan dokter anak, nanti akan kasih tahu dia perlu diimunisasi atau tidak. Saya ke Dokter Hingki, ingin kemudian mendapatkan informasi lagi. Banyak berita-berita yang menyebutkan dampak jika seorang anak terdampak ataupun terpapar vaksin palsu gitu. Ingin mendapatkan dari Dokter Hingki langsung seberapa parah sebetulnya dampak fisik kalau seorang anak terpapar vaksin palsu? Kerugian terbesar adalah anak itu tidak mendapat kekebalan dari penyakit yang sebetulnya dapat dicegah dengan imunisasi yang diberikan. Jadi keamanan semu, ya, risiko tinggi untuk seorang bayi atau balita atau anak menderita penyakit yang seharusnya dapat dicegah di imunisasi, karena imunisasi sebetulnya kan dirancang untuk mencegah penyakit yang mematikan, penyakit yang menyebabkan kecacatan, penyakit yang harus dirawat di rumah sakit, itu tidak ada pada anak-anak yang diberikan
vaksin yang palsu tadi. Artinya jika memang kemudian ada keamanan palsu ini tidak sadar bahwa mungkin sudah terkena sebuah penyakit, kemudian sudah masuk ke dalam periode sangat telat untuk divaksinasi. Ini seperti apa jika kemudian akan dilakukan vaksinasi sekarang? Tidak ada istilah terlambat dalam vaksinasi. Kapanpun dapat diberikan. Jadi itu memang ada aturannya, ada prosedurnya yang bisa diberikan oleh seorang dokter spesialis anak. Jadi dari anggota Ikatan Dokter Anak Indonesia, kita melihat golongan umurnya, kita melihat interval pemberiannya, dan harus berapa kali kita memberikan vaksinasi tersebut. Dokter, ada satu berita yang tadi saya baca terkait dengan bayi laki-laki bernama Irsyad diduga menanggung penderitaan akibat dampak pemberian vaksin palsu oleh pihak Rumah Sakit Harapan Bunda Kramat Jati, Jakarta Timur. Bayinya lemas, hanya bisa mengerip-ngeripkan mata saja. Jika sudah seperti ini, dilakukan vaksin, nanti gimana? Efektivitasnya seperti apa? Itu datanya kurang lengkap. Apa vaksin yang diberikan, berapa umur waktu diberikan, berapa kali sudah diberikan, gimana tumbuh kembang anak itu sebelumnya, apakah vaksin yang diberikan palsu atau asli. Kemudian saat ini anaknya ke dalam keadaan gimana. Mau anak kedip-kedip, kalau dia dalam keadaan sehat dan dinyatakan sehat oleh dokter, masih bisa dilakukan vaksinasi. Berapapun usianya. Tapi tergantung, ya tentunya jumlah pemberian yang diberikan, tergantung dan jumlah vaksinasi yang diberikan. Jadi nggak ada istilah terlambat, kapanpun bisa diberikan, asal dinyatakan dalam keadaan sehat. Kalau ragu-ragu, vaksin ulang saja. Cuma tadi saya mau mengomentari yang Pak Kepala Dinas, karena memang betul posko ada di puskesmas. Anak-anak yang divaksinasi itu yang dipalsukan adalah vaksin-vaksin yang bukan produsen dari Bio Farma, bukan program imunisasi. Artinya vaksin yang diimpor? Vaksin yang diimpor. Yang mahal harganya? Yang mahal harganya karena mereka efek samping demamnya minimal. Sedangkan yang program pemerintah memang efek sampingnya demam. Jadi sebetulnya rata-rata demam ya? Ya, lebih dari hampir 50% demam. Dan sekarang kalaupun anak tersebut divaksinasi, dia divaksinasi oleh program pemerintah. Vaksinnya memang berbeda. Ya. Tapi kalau misalnya lebih ideal lagi, kalau misalnya datanya ada, kalau rumah sakit yang bersangkutan memang, saya lihat beberapa statement dari rumah sakit bahwa mereka akan melakukan vaksinasi ulang. Kalau misalnya dengan vaksin yang sama, artinya yang harganya sama, kualitasnya terjamin, saya kira itu akan lebih menenangkan ya masyarakat, karena masyarakat perlu kepastian kan. Ya. Bapak-bapak, kita jeda sejenak, kita akan lanjutkan usai jeda, kami akan segera kembali.